Halo Garaiker, selamat datang kembali di channel Garai Film. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Di kali ini saya akan merangkum sebuah film asal India yang rilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood terkenal yang telah makan garam di dunia perfilman. Siapa lagi kalau bukan baban tampan kita, Shah Rukh Khan, si karismatik asal India. Film ini akan mengingatkan kita kembali pada film duplikat bagi yang pernah menontonnya, yang mana si Baban Tampan akan kembali memerankan dua karakter yang berbeda di dalam filmnya. Film nantinya akan berfokus pada seorang pemuda yang begitu terobsesi dengan sang idola yaitu Aryan Khanna, yang mana obsesinya itu telah ia mulai sejak ia masih kanak-kanak. Menariknya adalah bukan hanya mampu menirukan dialek dan aksen idolanya, bahkan parasnya pun hampir menyerupai wajah sang artis. Karena kemampuan dan anugerah itu, ia pun menjuluki dirinya sebagai Aryan Junior. Nah, seperti apakah ceritanya? Ini dia. Gaurav Khanna alias Aryan Junior hari ini akan menutup rental internetnya lebih awal dari biasanya dikarenakan ia akan mengikuti sebuah kontes pertunjukan yang diadakan di perkampungannya. Saat beres-beres ia kedatangan sosok wanita cantik yang ingin mengurus pengajuan visa ke Amerika. Ialah Neha. Gaurav sebenarnya menaruh hati terhadap Neha, namun karena suatu alasan hal itu belum juga ia utarakan. Setelah Neha selesai dengan urusannya, tiba-tiba Gaurav kedatangan lagi beberapa pelanggan yang kali ini tujuannya hanya sekadar ingin menonton film Cikit Ceruit. Gaurav kemudian memberitahu mereka kalau ia akan segera menutup tokonya. Namun mereka tetap memaksa dan justru balik menghina artis idolanya. Gaurav yang kesal meminta mereka segera keluar dan terjadilah gelut kecil-kecilan. Neha yang melihat kejadian tersebut lekas menghampiri Gaurav dan sedikit memarahinya karena nekat meladeni para berandalan itu tanpa meminta bantuan. दिल से तभी तो पलट गया आगे तू. Singkat cerita, malam pun tiba. Gaurav mulai menampilkan kebolehannya di atas panggung dengan menirukan akting idolanya Aryan Khanna. Dibantu oleh ayah dan ibunya, Gaurav sukses mencuri perhatian para juri dan penonton, termasuk Neha yang kebetulan datang saat itu. Singkatnya, Gaurav akhirnya menjadi pemenang pada acara bertajuk kompetisi Superstar di perkampungannya malam itu. Keesokan harinya Gaurav akan berangkat ke Mumbai dengan harapan dapat bertemu dan menyerahkan piala yang telah ia menangkan pada Aryan Khanna tepat pada hari ulang tahun sang idola. Tidak lupa sang ibu menitipkan salam dan sebuah bingkisan sohan halwa buat sang artis bila nantinya berhasil bertemu dengannya. Gaurav kini telah berada di atas kereta menuju Mumbai. Di atas kereta, Gaurav mencoba mengelabui petugas kondektur karena ia tidak memiliki tiket. Bukan karena tidak mampu membeli tiket, namun ia melakukan hal itu semata-mata untuk mengikuti jejak idolanya saat pertama kali ke Mumbai yang juga tidak memiliki tiket. Awalnya berjalan mulus, akan tetapi salah seorang penumpang melaporkan dirinya dan ia pun berhasil ditangkap. Meski sudah ia jelaskan alasan ia tidak membeli tiket, tampaknya para petugas itu enggan untuk melepasnya dan akan menahan Gaurav di kantor polisi selama 2 hari. Mendengar hal itu, Gaurav kemudian mengancam akan lompat dari kereta bila tidak dibiarkan ke Mumbai tepat waktu. Tidak ingin masalah semakin ruyam dan viral karenanya, akhirnya para petugas itu pun menuruti kemauan si Gaurav. रिश्तेदार है तेरा, लगता क्या है तू आर्यन खन्ना का फैन. Singkat cerita, kereta pun tiba. Sampailah Gaurav di Mumbai. Di sana ia berencana menyewa sebuah kamar yang pernah ditempati oleh Aryan Khanna saat pertama kali ke Mumbai. Namun karena kamar yang dimaksudkan telah berpenghuni, ia terpaksa melipat gandakan bayaran sewanya demi kamar tersebut dan si kasir yang mata duitan itu akhirnya menyetujui permintaannya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Ribuan penggemar memadati area depan rumah Aryan Khanna. Di antara ribuan orang itu ada Gaurav yang mencoba menerobos masuk ke dalam rumah sang artis. Namun pihak keamanan menghalanginya meski telah mencoba beberapa rayuan. Beberapa saat kemudian sang mega bintang akhirnya menampakkan dirinya.
Dari atas rumah, Aryan Khanna menyapa para penggemarnya. और ये ट्रॉफी आपका पड़ेगा, कभी ने भेजा है साडलवा। पैसे Namun kenyataannya hari itu Gaurav gagal bertemu sang idola secara langsung yang pada akhirnya ia harus menahan rasa kecewa dan sedih karenanya. Di malam hari, Gaurav yang tengah santai menyantap makanan melihat sebuah berita yang menyatakan bahwa Aryan Khanna telah melakukan kekerasan kepada seorang artis pendatang baru bernama Sid Kapoor. Yang menurut berita hal itu dipicu karena rasa kekhawatiran pada Aryan Khanna akan popularitasnya yang mulai tergusul oleh artis pendatang baru itu. Sebagai fans sejati, Gaurav tidak begitu saja akan percaya dengan pemberitaan itu, ia justru menganggap Sid Kapoor adalah seorang pembohong. Keesokan harinya, Gaurav mendatangi Sid Kapoor yang baru saja akan beristirahat dari syuting film. Demi mendapatkan perhatian Sid Kapoor, ia memuja-muja sang artis dan sempat menunjukkan kebolehannya dalam berakting. Termakan sanjungan, Sid Kapoor kemudian mengajak Gaurav ke dalam trailer pribadinya tanpa perasaan curiga sedikit pun. Dan hal yang tak diduga-duga pun terjadi. Setelah berhasil memojokkan Sid Kapoor, Gaurav kemudian memaksa sang artis untuk menyatakan permohonan maaf kepada Aryan Khanna sesuai dengan instruksi yang ia berikan. Video yang didapatkan itu kemudian ia viralkan hingga akhirnya sampai di telinga Aryan Khanna itu sendiri. Singkat cerita, fajar pun tiba. Di pagi itu, Aryan dan istrinya dikejutkan oleh sebuah email berisi video kekerasan yang dilakukan Gaurav kepada Sid Kapoor baru-baru ini. Rupanya si pengirim video adalah Gaurav itu sendiri yang dalam pesannya Gaurav meminta Aryan untuk menghubunginya sebagai ucapan terima kasih atas apa yang telah ia lakukan untuknya. Tidak berselang lama, akhirnya Gaurav benar-benar menerima panggilan dari Aryan yang mana Aryan akan mengirim seseorang untuk menjemput dirinya di saat itu juga. Gaurav kemudian menghubungi orang tuanya untuk mengabarkan kegembiraannya yang sebentar lagi akan bertemu dengan idolanya. Seperti kebanyakan orang tua, mereka tidak lupa memberikan beberapa nasihat agar sang anak nantinya tidak malu-maluin saat bertemu dan bercengkrama dengan artis idolanya itu. Beberapa saat kemudian jemputan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun saat membuka pintu, ia cukup dibuat kebingungan dengan dua sosok orang di hadapannya. Karena penampilan mereka tidak seperti sopir pada umumnya yang justru lebih mirip polisi dengan pistol di pinggang mereka. Sadar akan situasinya, Gaurav kemudian mencoba melarikan diri dari kedua orang itu. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan. Pada akhirnya ia hanyalah manusia biasa yang tidak selihai Tom Cruise atau Om Jackie di kebanyakan filmnya, dan ia pun harus pasrah setelah berhasil tertangkap oleh kedua orang tadi. Ternyata benar, kedua orang tadi memanglah seorang polisi yang kemudian menjebloskan Gaurav di dalam sel untuk memberi sedikit pelajaran kepada si Gaurav sebagai efek jerah atas perbuatan yang telah ia lakukan. Tidak disangka-sangka sang artis alias Aryan Khanna secara diam-diam datang menemui Gaurav yang sudah tidak berdaya. Gaurav begitu senang akan kehadiran sang idola. Ia kemudian melaporkan kejadian yang ia alami selama berada di dalam penjara. Namun betapa terkejutnya Gaurav saat mengetahui bahwa orang yang telah menyuruh polisi untuk menangkapnya adalah Aryan itu sendiri. Aryan mengatakan bahwa apa yang telah Gaurav lakukan itu adalah sebuah kejahatan. Gaurav kemudian mencoba meyakinkan Aryan bahwa yang ia lakukan itu semua demi dirinya. Dan sebagai imbalannya, Gaurav hanya mengharapkan agar sang idola mau meluangkan sedikit waktu dengannya. मेरा टाइम है तुम्हें 5 सेकंड भी क्या दूं? Perkataan Aryan barusan begitu melukai hati Gaurav. Dan गौरव है तो आर्यन गौरव नहीं आर्यन कुछ भी नहीं.
Seketika emosi Aryan tersulut dan nyaris menghajar Gaurav. Namun beruntung masih bisa ia kendalikan. Sebagai peringatan terakhir, Aryan meminta Gaurav agar tidak lagi mengulangi perbuatannya serta melupakan semua kejadian barusan dan fokus pada kehidupannya sendiri. Selama di penjara, Gaurav begitu menderita akan kenyataan pahit yang baru saja ia dapatkan. Tatapannya penuh kekosongan. Dari bilik jeruji, kelak akan lahir sosok Gaurav yang berbeda. Setelah terbebas, Gaurav masih saja dengan tatapan kosongnya, bahkan Neha, wanita impiannya itu juga tidak ia pedulikan. Meski mencoba terlihat baik-baik saja di hadapan orang tuanya, namun sepertinya ia tidak akan melupakan kejadian yang telah ia alami dan akan memulai pembalasannya kepada sang artis Aryan Khanna. पहले फैन स्टार के पीछे भागता था, अब स्टार फैन के पीछे भागेगा। और जब भी कभी आर्यन खन्ना का नाम लिया जाएगा, साथ ही साथ गौरव चान्ना का नाम भी लेना पड़ेगा। 1 tahun berlalu. Berlatar di kota London, hari itu Aryan tengah jogging melewati beberapa area kota. Alasan ia berada di London adalah untuk mengadakan show yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depan. Di suatu kesempatan ia menyempatkan diri untuk mampir di sebuah museum yang terdapat begitu banyak patung-patung aktor terkenal termasuk dirinya. Meski sudah mencoba untuk tidak tampil mencolok, akan tetapi pengunjung masih saja dapat mengenalinya hingga akhirnya fokus pengunjung beralih ke arahnya. Namun yang mengejutkan adalah ternyata orang yang ada di hadapan para pengunjung itu rupanya bukanlah Aryan yang sesungguhnya, melainkan Aryan Junior alias Gaurav Khanna. Maka dapat dipastikan bahwa tujuan Gaurav berada di London adalah untuk melakukan pembalasan atas perlakuan Aryan kepadanya kala itu. Asumsi tersebut semakin nyata kalau Gaurav mencoba menjatuhkan citra Aryan di hadapan publik yang mana saat itu ia sengaja bertingkah aneh yang bahkan sampai melakukan tindakan kriminal. Merasa tujuannya saat itu telah tercapai, Gaurav kemudian melarikan diri dari kejaran para petugas keamanan dengan cara menyelinap di antara para pengunjung. Beralih ke Aryan yang sedang latihan untuk persiapan show-nya, tiba-tiba latihannya harus ia hentikan karena saat itu ia kedatangan tamu tak terduga dari pihak kepolisian kota London. Aryan begitu kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, terlebih tiba-tiba saja ia harus ditahan tanpa sebab yang pasti. Kejadian itu pun banyak diberitakan hingga ke stasiun-stasiun televisi yang mana seperti kita ketahui bahwa Aryan sesungguhnya telah dikambing hitamkan. Setelah 24 jam mendekam di dalam tahanan, Aryan akhirnya dapat terbebas mengingat dirinya seorang mega bintang, maka tentu tidak sulit baginya untuk menemukan seseorang yang bisa mengeluarkannya dari sel meski pakai syarat. Aryan selanjutnya akan pergi ke kota Dubrovnik, salah satu kota yang ada di negara Kroasia, untuk menghadiri acara kenalannya yang ada di sana. Namun tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah panggilan yang ternyata itu adalah Gaurav Khanna. Dari percakapan itu, Aryan akhirnya menyadari siapa sosok yang telah membuatnya berada dalam masalah. Namun tidak sampai di situ, kali ini Aryan harus dibuat pusing 8 keliling saat mengetahui bahwa si Gaurav Khanna telah berada di kota Dubrovnik, yang artinya si mantan penggemar akan kembali berulah pada acara yang akan Aryan hadiri nantinya. Untuk itu Aryan memerintahkan seluruh krunya agar lebih memperketat pengawasan pada setiap orang yang akan masuk ke dalam acara itu. Akan tetapi hal tersebut sepertinya tidak berjalan sesuai yang diinginkannya. Yang mana rupanya Gaurav telah berhasil masuk setelah menyamarkan identitasnya sebagai salah seorang kru di acara tersebut. Gaurav kemudian melancarkan aksinya yang mana saat Aryan lengah, ia pun masuk ke tengah-tengah acara yang saat itu akan memasuki klimaksnya. Gaurav yang menyamar sebagai Aryan kemudian mengajak Putri Tuan Butiani untuk berdansa dengannya. Namun apa yang dilakukan Gaurav selanjutnya adalah sungguh perbuatan yang tak terpuji. Merasa telah dilecehkan, sang putri pun mengadukan hal tersebut kepada sanak keluarganya. Dan benar saja, Aryan yang telah menyadari aksi Gaurav akhirnya untuk kedua kalinya harus menerima imbasnya. Tuan Butiani yang begitu murka tidak segan-segan untuk mengusir Aryan dari rumahnya di saat itu juga. Tidak sampai di situ, bahkan Tuan Butiani berani memboikot acara show yang akan Aryan gelar di London.
Gaurav benar-benar berhasil menghancurkan harga diri Aryan. Dan inilah yang ia inginkan, membuat Aryan terjatuh dari panggungnya selama ini. Merasa di atas angin, Gaurav kemudian menghubungi Aryan dengan harapan sang artis akan mengalah dan mau meminta maaf kepadanya. Akan tetapi yang terjadi justru jauh dari yang diangankannya. Jangankan permohonan maaf, panggilannya bahkan enggan dijawab. Merasa dirinya kembali diacuhkan, ia pun nekat mendatangi kediaman Aryan untuk melampiaskan kekesalannya. Untungnya Gaurav tidak melakukan hal buruk terhadap istri dan anak-anak Aryan saat itu. Setibanya dari London, Aryan begitu murka mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi di rumahnya. Ia kemudian memutuskan akan menyelesaikan masalahnya itu dengan Gaurav tanpa bantuan penegak hukum yang dianggapnya terlalu berbelit-belit. Di suatu apartemen, Gaurav yang sendirian saja menyaksikan sebuah berita yang cukup membuatnya gelisah. Pasalnya, Aryan yang sebelumnya telah melakukan jumpa pers rupanya berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas rentetan kejahatan yang mengarah pada dirinya. Yang artinya posisi Gaurav sekarang sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja, cepat atau lambat pihak berwajib pasti akan menemukannya. Di tengah kegelisahannya itu, ia mendapatkan sebuah panggilan dari ibunya. Namun betapa terkejutnya, ternyata orang yang ada di dalam panggilan itu adalah Aryan Khanna. Gaurav mendadak panik dan gusar begitu mengetahui Aryan telah berada di rumahnya. Namun tidak ingin terintimidasi, Gaurav kemudian mengancam akan melakukan hal buruk terhadap anak-anak Aryan jika si Aryan berani menyakiti orang tuanya. Untuk itu, ia meminta Aryan mau manggung dan meminta maaf terhadap dirinya pada kontes yang akan digelar di perkampungannya malam nanti. Tidak punya pilihan lain, Aryan akhirnya menyetujui permintaan Gaurav. Namun tentunya ia telah menyiapkan skenario atau rencananya sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba. Aryan akhirnya telah berada di acara kontes tersebut. Seakan ingin membalikkan keadaan, kini giliran Aryan yang menyamar sebagai Gaurav. Bukan hanya itu, wanita pujaan Gaurav alias Sineha rupanya turut andil dalam skenario yang sedang dimainkan Aryan. Di atas panggung, Aryan mulai membongkar sisi buruk atau kejahatan yang pernah Gaurav lakukan kepada Neha dan hadirin yang ada saat itu. Hal itu Aryan lakukan tidak lain adalah untuk memancing si Gaurav agar mau menampakkan dirinya. Dan benar saja, Gaurav akhirnya benar-benar menampakkan keberadaannya dan tembakan yang Gaurav lakukan nyaris saja mengenai Aryan dan Neha. Melihat kegilaan Gaurav yang semakin menjadi-jadi, Aryan kemudian memutuskan untuk mengejar si Gaurav seorang diri. Meski sempat mendapat perlawanan sengit, pada akhirnya Aryan berhasil memojokkan si Gaurav. Di sini Aryan mencoba untuk berbaik hati dengan menawarkan perdamaian kepada Gaurav. Ia meminta agar Gaurav berhenti dari kegilaannya dan kembali menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya. Dengan begitu, Aryan akan melupakan semua kejahatan Gaurav terhadap dirinya. Sampai di sini saya sempat berpikir bahwa film akan happy ending dengan berdamainya kedua tokoh, namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Merasa tidak puas dengan pernyataan Aryan, Gaurav akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meloncat dari gedung. Gaurav nekat mengakhiri hidupnya karena sesungguhnya yang ia inginkan hanyalah kata maaf dari Aryan. Namun hal itu tak kunjung ia dapatkan. Dan tamat. Dari film ini saya kembali tersadar bahwa Shah Rukh Khan memanglah benar-benar the king of Bollywood. Saya begitu terkesima dengan kemampuannya memerankan dua karakter yang sangat berbeda. Dan sejauh ini hanya dia sih yang bisa sebagus itu. Oke, pesan yang bisa kita ambil adalah janganlah mencintai suatu teramat cinta karena bisa saja nantinya kau membencinya. Dan jangan pula membenci sesuatu teramat benci karena bisa saja nantinya kau mencintainya. Akhir kata, terima kasih dan salam satu idola.